Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Power kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham Power ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pembangkit listrik. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari langganan pemakaian listriknya. Untuk terkait segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Power. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Udinda sebesar 30,48%, PT Brasali sebesar 26,64%, PT Penta sebesar 26,64%, masyarakat sebesar 14,2%, dan Treasury sebesar 2,04%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal pertama mengalami penurunan sebesar 9,5%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 49%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 438%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 4%. Dan kita lihat dari segi asetnya. Dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,2%. Untuk dari segi utangnya mengalami kenaikan juga, dan kenaikannya sebesar 1,1%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,4%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin untuk Power ini di 2021 sebesar 15,05%. Jadi mengalami penurunan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di 21,57%. Dan kalau kita lihat secara histori, memang untuk 2 tahun terakhir, yaitu di 2019 sama 2020 yang di atas 20%, sisanya masih di bawah 20%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 71 dan membuat PER-nya menjadi 8,87 kali. Kalau dari segi PER, ini merupakan PER yang paling rendah dari 2014 sampai 2021, yang dimana masih di bawah 10 juga. Yang dimana kalau kita teman-teman lihat juga dari segi harganya dari 1000-an, untuk 2021 ini hanya sekitar 630. Jadi mengalami penurunan dari segi harga yang lumayan signifikan. Tetapi kalau kita lihat secara EPS, mungkin EPS-nya tidak jauh beda-beda ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value sekarang di 627, dan membuat PBV-nya di angka 1. Jadi sebenarnya 627, 630 ya sebenarnya sangat mendekati 1 lah ya teman-teman, atau 1. Untuk dari segi DER-nya di 0,95 kali, jadi ini juga bagus, yang dimana DER-nya masih bawah 1. Dan DER-nya juga terus berkurang ya teman-teman. Jadi dari dulunya DER-nya di angka 2, sekarang sisa 0,95. Terus untuk dari segi ROE-nya di 11,33%. Jadi untuk dari segi ROE masih cukup bagus, mereka masih mempertahankan di atas 9%. Dan ROA-nya di 5,81%. Dan teman-teman, saat saya membuat video ini, untuk harga sahamnya di 630. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value untuk saham Power ini sekitar 800. Jadi untuk masih memiliki margin of safety sebesar 27%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa saya berikan sesuai karena saya perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesuai karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesuai karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan sesuai karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesuai karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesuai karena book value sekarang, untuk harga sekarang masih dijual di atas harga book value-nya. Untuk dari segi sektor, saya sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE, saya berikan sesuai karena di atas 9%. Untuk margin of safety, saya berikan sesuai karena positif. Untuk dividen, saya berikan sesuai karena selama 5 tahun terakhir, untuk saham Power ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Power ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, tetapi memang untuk Power ini sudah menjadi watchlist-nya saya. Jadi saya memang lagi tunggu lagi, kalau misalnya harganya terkoreksi cukup dalam ya, mungkin akan menjadi consider saya, yang dimana
mungkin saya akan mencari margin of safety-nya minimal 30%. Itu akan menjadi consider saya untuk masuk ke saham power ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.